Assalamualaikum semuanya. Video yang akan saya bahas sebentar lagi adalah video yang saya anggap atau kategorikan sebagai video legend. Karena di masa itu, di zaman itu, video ini ketika dirilis itu viral banget. Saking viralnya video ini, si pemeran itu sampai dianggap sebagai artis dadakan di internet saat itu. Dibikin parodinya tentang video ini, dibikin animasinya, dibikin short video, dibahas di platform besar oleh tokoh-tokoh terkenal, dan si pemeran ini bahkan sampai diajak interview di beberapa acara. Padahal video ini itu adalah video serem. Maka pertanyaannya, apa sih alasan yang menyebabkan video ini bisa menarik perhatian media sosial besar-besaran di momen itu, di waktu itu? Apa sih alasannya? Sebelum masuk ke sana, saya akan menceritakan apa yang terjadi dalam video yang berjudul Satu Pria, Satu Toples itu. Video itu berdurasi 3 menitan yang direkam di sebuah ruangan kayak kamar. Video dibuka dengan memperlihatkan toples kaca di lantai, kayak toples selai kalau saya lihat. Ada pria berdiri di atas toples itu. Pria itu telanjang bulat. Lalu pria itu jongkok dan menurunkan dirinya. Bisa dibilang mengarahkan toples kaca itu untuk masuk ke dalam black hole-nya. Toples itu pun masuk ke sana, semakin dalam dan hampir masuk semua. Nah, saat akan hampir masuk semua itulah plot twist terjadi. Apa itu? Hal yang tidak diduga-duga oleh si pria adalah toples kaca itu pecah di dalam black hole-nya. Pria itu lalu jongkok dan darah mulai merembes dari black hole-nya. Darah itu mulai membentuk genangan di lantai. Di momen itu saya dapat mendengar kaca di dalam berderak. Setelah itu si pria mengambil pecahan-pecahan kaca yang ada di dalamnya untuk dikeluarkan. Saat dia melakukan itu, darah terus keluar, merembes ke bawah kayak oli yang bocor. Pria itu terus mengeluarkan pecahan-pecahan kaca itu. Menjelang akhir video, pria itu bangun dan videonya pun berakhir. Di akhir video itu tidak terjadi apa-apa. Maksud saya, orang itu bahkan tidak berteriak atau suara apapun. Tapi siapakah pria di balik video serem itu? Pria itu bernama Alexei Tatarov. Dia adalah pria Rusia yang tinggal di Ukraina. Saat videonya dibuat tahun 2008, dia berusia 40 tahun. Setelah kejadian itu, dia masih hidup dan sehat. Tapi jika bicara menyangkut si Alex ini, ternyata itu bukanlah pertama kalinya dia membuat konten serupa. Sebelumnya dia pernah bikin video di mana dia masukin berbagai objek ke dalam black hole-nya. Pertanyaan selanjutnya, apakah dia sengaja ngelakuin itu? Maksudnya, pecahan kaca itu, kecelakaan itu, apakah udah direncanain oleh dia? Sekarang saya akan membacakan untuk kalian sebuah interview dari si Alex ini yang diputar di radio lokal, yang menjelaskan apakah Alex ini sengaja atau enggak dalam melakukan video itu. Maksudnya, kecelakaan itu sengaja atau enggak. Saya tidak percaya kalian semua masih menonton video tentang kesalahan terbesar yang pernah saya buat dalam hidup saya. Saya berharap saya tidak perlu membicarakannya, tapi kalian semua bajingan gila yang membuat saya melakukannya. Saat itu dingin, matahari bersinar, dan istri saya mengantar anak-anak ke sekolah. Jadi saya memutuskan untuk mengambil kesempatan selama sekitar 30 menit untuk merekam video. Jadi saya mengambil toples kaca yang biasa digunakan istri saya untuk membuat kue, dan memutuskan untuk menggunakannya sendiri. Kalian pasti tahu maksud saya. Begitu video dimulai dan kecelakaan terjadi, saya tahu saya bisa mati. Saya berkeringat dan berkeringat. Saya berdoa kepada Tuhan agar saya tidak mati, terutama selama perekaman video saat itu. Lalu saya mengeluarkannya perlahan-lahan. Tapi ketika saya melakukannya, tiba-tiba itu mulai berdarah. Dan saat itulah hati saya hancur. Saya harap saya tidak merusaknya, dan saya harap saya tidak harus pergi ke rumah sakit. Saya tidak akan pernah pergi sendiri, bahkan jika Anda membayar saya, karena saya akan sangat malu. Tapi betapa bodohnya saya masih saja mengunggah video itu. Setelah kecelakaan itu, saya baru menyadari bahwa industri film dewasa bukan untuk saya. Dan saya lebih baik tinggal bersama istri dan anak-anak saya saja, menjadi manajer toko dan kepala keluarga.
Tapi ketika saya menonton TV setelah bekerja keesokan harinya, saya melihat ada berita yang menyatakan bahwa banyak orang sekarang tahu bahwa manajer toko mereka adalah pria dalam video dewasa itu. Berita itu juga muncul dengan menampilkan nama dan wajah saya. Wah, saya benar-benar kacau. Selama beberapa minggu, saya harus terus menutup berita untuk memastikan istri atau anak-anak saya tidak pernah mengetahuinya. Tapi itu sulit. Suatu malam, saat istri saya sedang menyiapkan makan malam, saya memutuskan untuk membantu. Tapi tak lama kemudian, semuanya menjadi kacau. Saat kami sedang makan, radio menyala dan menyebutkan semua tren seputar video tersebut. Lalu saat itulah mereka menyebut nama saya. Anak-anak dan istri saya melihat saya dan mereka menyadari kebenarannya. Saya kemudian berdiri mematung di sana. Saya tidak percaya anak-anak saya tahu tentang ini. Dan saya tahu semuanya sudah berakhir saat itu. Tiba-tiba saya keluar rumah dan masuk ke dalam hujan, lalu menangis selama berjam-jam. Kemudian istri dan anak-anak saya mendatangi saya dan mengatakan kepada saya bahwa semuanya akan baik-baik saja dan bahwa mereka mencintai saya apapun yang terjadi. Butuh beberapa saat bagi saya untuk mempercayai apa yang mereka katakan karena saya merasa telah mengecewakan mereka. Dengan sedikit keraguan, saya melanjutkan makan malam bersama keluarga. Keesokan harinya, meskipun semuanya tampak baik-baik saja, saya masih perlu melakukan berbagai tindakan agar tidak lagi menderita kesedihan akibat video-video saya. Pertama-tama, saya mengundurkan diri dari pekerjaan saya sebagai manajer toko di supermarket lokal karena setelah mengunggah video saya secara online, saya tidak tahan mendengar orang-orang menyebut saya di depan umum dan tahu bahwa saya akan dipecat. Jadi saya memutuskan untuk bekerja di pabrik pengolahan kacang tanah karena tahu saya bisa bersembunyi di sana untuk sementara waktu hingga semuanya berakhir. Rupanya saya salah. Masalah itu tidak pernah selesai. Untungnya, orang-orang yang bekerja di pabrik pengolahan kacang tidak memiliki banyak pengetahuan tentang internet. Jadi mereka tidak mengenali saya selama saya bekerja di sana. Saya dapat bekerja dengan tenang di sana. Saya sangat senang bisa terbebas dari drama publik seputar video kesalahan saya. Sekarang saya tinggal di sini. Saya harus buang air kecil dengan cara yang berbeda sekarang karena semua kecelakaan yang saya alami dalam video itu. Istri saya masih berusaha membantu saya bertahan secara mental dari trauma yang saya hadapi. Dan berkat perubahan nama saya, Anda tidak akan pernah mengenal Alexei Tatarov yang sebenarnya lagi. Itu saja. Jadi jelas bahwa si Alex ini sebenarnya tidak sengaja melakukan itu. Jadi hal itu sebenarnya adalah kecelakaan. Dan kalau pertanyaannya kenapa video itu bisa viral banget di zaman itu? Karena memang di zaman itu di tahun 2005 sampai 2015 emang beredar video-video serem kayak gitu. Emang lagi booming-boomingnya keluar video serem kayak gitu. Dan kita di belahan dunia emang internet itu lagi baru-barunya kita gunakan. Satu hal lagi yang bikin video itu benar-benar viral di zaman itu kalau menurut saya adalah karena plot twistnya. Video itu di awal udah serem banget, udah disturbing banget. Tapi ketika kacanya pecah, toplesnya pecah, itu bikin videonya jauh lebih menyeramkan. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Tetaplah aman. Jangan main-main pakai toples atau yang lainnya agar kita bisa bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.